Ini adalah bunuh diri yang sempurna. Pertama dia menelepon kepada SOS. Lalu masukkan es ke dalam bak mandi. Ia membuka keran, hitung waktu yang cukup. Kemudian dia duduk di bak mandi yang dingin itu. Selanjutnya masukkan ubur-ubur paling berbisa di dunia ke dalam bak mandi. Saat tentakelnya menusuk kepada kulitnya, racun juga dilepaskan. Ia sangat sakit, ia tak bisa menahan lalu berteriak. Dia mengepalkan tinjunya dan berjuang dengan putus asa. Selama 7 detik singkat, dia tidak bisa bergerak lagi. Tim penyelamat kemudian membawanya ke rumah sakit. Saat dia diletakkan di tempat tidur operasi, saat itulah dia kehilangan nyawanya. Tapi tubuhnya masih berfungsi. Dokter sesuai dengan keinginannya berikan organ itu kepada orang yang telah ia atur. Semuanya direncanakan dengan sangat hati-hati. Namanya Tim. Alasan ia harus bunuh diri selama 7 detik. Itu karena saya salah menggunakan 7 detik itu. Bunuh 7 orang. Karena ia ingin bertobat atas perbuatannya ini. Dia memilih bunuh diri untuk mendonorkan organnya. Bantu 7 orang lainnya mendapatkan kembali hidup mereka. Dia berpikir keras untuk memilih 7 orang ini. Karena dia ingin memastikan bahwa mereka adalah orang-orang yang jujur agar ia memberikannya. Orang pertama yang dipilih Tim adalah orang buta. Adalah karyawan layanan pelanggan dari perusahaan daging sapi. Untuk memahami kepribadiannya, Tim sengaja memarahinya. Apakah kamu buta? Maaf. Kamu yang tidak makan daging sapi. Kok memintaku untuk membeli daging sapi? Memang gila. Hidupku begitu indah dan penuh warna. Aku nggak mau mendengar nasihat dari orang buta. Setelah mendengar kata-kata ini, dia merasa sangat sedih. Tapi ia nggak mau berdebat dengan Tim. Dia diam sejenak, lalu dengan sopan mengucapkan sampai jumpa dan menutup telepon. Tapi Tim di sisi ini tidak bisa mengendalikan emosinya. Ia merasa menyesal. Ia nggak mau gitu. Ia cuma mau memastikan orang ini adalah orang yang baik. Tapi cuma ngobrol saja maka tidak cukup. Untuk memahami dengan jelas tentang orang itu, Tim mulai mengamati hidupnya. Ia datang ke alun-alun untuk bermain piano setiap hari. Di tempat ini, maka suara piano ia seperti sinar cahaya suci. Ia seperti orang yang menerangi dunia yang gelap ini. Lalu ia datang ke restoran. Setelah mendengar suara karyawan wanita itu, ia sangat bingung. Tim mengenali perasaan di dalam hatinya. Tim bertanya ia, mengapa kalian tidak berani berinisiatif untuk bertemu dengannya? Sekarang ia malu. Memang benar dia menyukai pelayan itu. Tapi ia pikir, tidak siapapun yang menyukai orang buta. Selain itu, dia juga tidak ingin menjadi beban baginya. Melihat pria yang tulus, jujur dan juga mencintai kehidupan ini, Tim memiliki jawabannya sendiri di dalam hatinya. Kornea ia ini akan disumbangkan oleh Tim kepadanya. Berikutnya adalah donor ginjal. Dia memutuskan untuk memberikannya kepada seorang lelaki tua. Menghadapi kemurahan hati ini, dia bertanya mengapa menyumbang kepada ia. Tim hanya berkata, karena kamu pantas mendapatkannya. Ternyata dia sudah lama mengamati lelaki tua itu. Ialah pelatih. Meskipun ia sakit parah, tapi masih berusaha mengumpulkan dana untuk membantu siswa yang membutuhkan. Inilah alasan Tim memilihnya. Dan rumah sakit yang sama ini membantu Tim untuk bertemu dengan seorang anak laki-laki dengan kanker darah. Meskipun bocah sakit parah, tapi bocah itu masih memiliki harapan dalam hidup ini. Jadi Tim memilih untuk menyumbangkan sumsum tulang belakangnya. Rasa sakit mengambil sumsum membuatnya hampir pingsan di tempat. Setelah operasi, tubuhnya belum pulih. Dia terus mencari orang berikutnya. Organ yang ia donasikan kali ini sangat penting. Itulah jantungnya. Dia memilih seorang gadis. Tapi tak disangka, gadis inilah yang hampir membatalkan rencananya. Orang ini hanya melirik ponsel, yang mengakibatkan 7 kematian. Termasuk tunangannya. Hanya dia masih hidup. Meskipun masih belum dihukum. Tapi dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri.
Siluet ketujuh orang itu terus muncul di kepalanya. Dia ingin menebus kesalahannya. Satu-satunya cara dia bisa melakukannya adalah dengan bunuh diri. Kemudian gunakan organnya untuk menyelamatkan 7 nyawa. Sekarang dia harus menemukan pemilik baru untuk jantungnya. Itu adalah seorang gadis dengan kelainan jantung bawaan, Emily. Untuk memahami apakah Emily layak mendapat bantuan, dia menyamar sebagai pemungut cukai. Ia ngomong dengannya ialah inspektur. Sebelum pergi, dia meninggalkan kartu nama. Menyuruh ia menelepon untuknya kapanpun ia membutuhkannya. Sampai malam itu, Tim benar-benar mendapat telepon darinya. Ternyata penyakitnya berubah menjadi parah. Ia baru diselamatkan. Karena terlalu kesepian, dia ingin menemukan seseorang untuk curhat. Dia menceritakan kepada Tim tentang ketakutannya akan kematian. Untuk membubarkan fokus, Tim menceritakan banyak kisah berbeda padanya. Meskipun itu cuma cerita yang omong kosong. Tapi bagi Emily itu masih obat penenang terbaik. Keesokan harinya, saat ia bangun, Emily melihat Tim di sampingnya. Ternyata dia bersamanya sepanjang malam. Dokter memberitahu kepada Emily bahwa sakitnya semakin parah. Paling-paling, cuma hidup tersisa 1 bulan. Sebelum pergi, dia juga memberi Emily walkie-talkie. Ia ngomong cuma itu berdering. Itu berarti seseorang ingin memberinya hati. Menghadapi kematian, Emily ketakutan seperti anak kecil. Ini membuat Tim ingin hidup untuk merawatnya. Pada hari-hari berikutnya, keduanya berjalan bersama. Ngobrol bersama, menceritakan pikiran masing-masing. Emily mencintai Tim demi hari-hari. Bahkan memikirkan masa depan mereka berdua setelah ia sembuh. Melalui waktu kita bersama, Tim juga lebih terbuka hari daripada dulunya. Tapi ia tidak berani memberi Emily harapan. Karena ia tahu cinta ini tidak akan berhasil. Malam itu, Emily make up yang cantik. Mengajak Tim untuk makan malam bersamanya. Melodi terdengar, keduanya berpegangan tangan dan menari. Bagi Emily, beginilah cara dia menunjukkan kasih sayang. Tapi bagi Tim, ini adalah perpisahan dengan dunia ini. Dua orang sangat mencintai satu sama lain, semuanya tampak sangat baik. Tiba-tiba Emily ingin memainkan permainan yang disebut, misalnya penyakit jantung saya sembuh. Misalnya kita akan menikah. Misalnya kita bisa lahir bayi. Tiba-tiba, Tim memiliki perasaan ingin hidup. Jika ia bisa merawatnya seumur hidup. Ini juga cara untuk menebus. Jadi dia buru-buru berdiri. Untuk mencari jawaban. Tak peduli hujan, ia bergegas ke rumah sakit. Ia bertemu dengan dokter Emily. Ia bertanya, jika Emily tidak melakukan transplantasi jantung, berapa tingkat kelangsungan hidup? Hasilnya brutal. Dokter ngomong tingkat kelangsungan hidup adalah 3%. Tim terkejut, karena ia tahu. Ia dan Emily hanya satu orang bisa hidup. Sekali lagi dia keluar. Tim juga tenang. Dia memikirkan rencana bunuh dirinya. Rencana ini tidak dapat dihentikan. Apalagi orang yang ia menyelamatkan bukan orang asing. Itulah orang yang ia cintai. Jadi dia mengeluarkan ponselnya. Menelepon untuk teman yang mengetahui rencananya. Apa itu? Ben, kan? Sudah waktunya aku harus pergi. Selamat tinggal. Cara dia bunuh diri juga sangat khusus. Pertama ia menyiapkan ubur-ubur yang beracun. Lalu menelepon kepada tim penyelamat. Ada orang yang mau bunuh diri. Siapa itu? Aku. Setelah menutup telepon, ia duduk di bak mandi. Lalu memasukkan ubur-ubur beracun ke sana. Di sebelah bak mandi ada selembar kertas. Di atasnya tertulis, jangan sentuh ubur-ubur. Ada juga sepasang sarung tangan di bak mandi. Dia tidak ingin dokter akan digigit oleh ubur-ubur. Selam 7 detik. Pria ini yang selalu peduli kepada orang lain. Udah meninggal. Tapi organ dalamnya masih sangat sehat. Sekaligus,
Radio Emily juga berdering. Ini berarti seseorang telah menyumbangkan jantungnya. Dia dengan senang mau memberitahu tim berita ini. Tetapi menemukan bahwa tidak ada orang di sampingnya. Sambil berbaring di tempat tidur operasi, Emily masih memikirkan masa depan yang baik. Tapi dia tidak tahu bahwa pendonor yang berbaring di sebelahnya, itulah pria yang ia cintai. Tidak ada yang tahu apakah keputusan ia benar atau salah. Hanya kakak Tim yang tahu. Dia akhirnya bisa menebus kesalahannya. Tidak lama kemudian, sang kakak menghubungi dengan Emily. Lalu menceritakan kepadanya semuanya. Ternyata karena kecelakaan mobil yang menewaskan 7 orang. Bahwa Tim harus hidup dalam siksaan dan rasa bersalah. Untuk penebusan, dia menyumbangkan paru-parunya kepada saudaranya. Hati disumbangkan ke direktur amal. Ginjal disumbangkan ke pelatih dengan hati yang baik. Sebuah sumsum tulang belakang disumbangkan untuk bocah dengan kanker darah. Kornea disumbangkan ke karyawan buta. Dan jantung untuknya. Bahkan villa di tepi laut. Dia juga memberikannya kepada sang ibu yang dianiaya oleh suaminya. Dia menggunakan hidupnya sendiri untuk menyelamatkan nyawa 7 orang lainnya. Pada saat ini, Emily menangis yang keras. Pikirkan saja jantung Tim yang berdetak di dalam dirinya. Dia memutuskan untuk menjalani kehidupan yang indah ini untuknya. Di akhir cerita, Emily menonton pertunjukan piano. Seorang pria sedang bermain piano di sana. Dia adalah karyawan buta itu. Emily menatap matanya. Sepertinya pernah melihat gambar yang familiar sebelumnya. Tanpa sadar meneteskan air mata. Dan pria itu ketika dia melihat luka di dadanya. Udah memahami semuanya. Nama kamu Emily, kan? Ya benar. Sangat senang bertemu kamu. Saya pikir kesuksesan terbesar dari film ini adalah kemanusiaan. Filmnya terlihat tidak masuk akal. Namun melalui kisah Tim mendonorkan organnya, bisa diketahui, menjadi orang yang baik pasti ada imbalannya. Adapun pria yang digigit oleh ubur-ubur sampai mati, pasti ia akan ke surga. Menemui 7 orang yang lain di sana. Ia juga merasa nyaman. We'll be right back.